kembali dengan channel Al-Insyirah TV, dan insyaallah kita melanjutkan untuk pembelajaran i'rab dari surat Al-Balad. Kita masuk di bagian kedua i'rab surat Al-Balad. Ini ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Baik, kita i'rabkan. Falaqtahamal aqabah diawali dengan huruf al-fa'u, di mana fa dalam kata fala ini merupakan harfu atfin mabni al-fathi. Jadi setiap huruf itu pasti mabni. La mahallalahu minal i'rab. La mahallalah minal i'rab. Dia tidak menempati tempat dalam i'rab. Kemudian la di sini la yang menunjukkan harfu nafi, la yang menunjukkan makna tidak, mabni al-sukun. Kemudian iqtahama. Iqtahama di sini merupakan fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Jadi fathahnya pada huruf mim. Nah, ini fathahnya fathah yang nampak. Jadi bisa ditambahkan sebetulnya. Fi'il madhi mabniun 'alal fathi adh-dhahir 'ala akhirih. Kemudian pelakunya wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Jadi pelakunya atau subjeknya adalah dhamir huwa. Sehingga kata al-aqabata ini menjadi objek. Karena tadi ada subjek, ada fa'il, maka al-aqabata kita berikan harokat fathah atau terdapat harokat fathah pada kata al-aqabata karena dia sebagai objek. Jadi kalau kita mau i'rabkan al-aqabata maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kemudian wama adraka mal aqabah. Wama adraka mal aqabah. Wa-nya di sini harfu mabni ala fathi. Ini harfu atfin ya. Mabni ala fathi. Kemudian ma-nya di sini ma istifham, ma isim istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi ma di sini ini bermakna istifham. Kemudian dia menempati tempat sebagai mubtada ya. Berarti nanti kita harus mencari khobarnya. Adraka di sini fi'il madhi mabni al-fathi al-muqaddar al alif li ta'adzur. Jadi adra di sini merupakan fi'il madhi yang mana dia mabninya dengan fathah, tetapi fathahnya ditakdirkan atas alif pada huruf ini. Li ta'adzur karena ada halangan. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar. Ini ditambahkan ya, wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khobar. Jadi jumlah fi'liyah dari kata adro itu menempati tempat sebagai khobar. Khobar dari kata ma. Karena tadi ma-nya itu berkedudukan sebagai mubtada. Nah, di sini ada yang sedikit unik di mana kata adro di sini diawali oleh ma. Nah, ma di sini ini menjadi mubtada. Kemudian tadi kita lihat di ayat sebelumnya ini falaqtahamal aqabah adalah la nafi, di mana la nafi itu menunjukkan makna nafi atau tidak. Nah, di sini sedangkan kata setelah la di sini adalah iqtahama yang merupakan fi'il madhi. Nah, biasanya untuk fi'il madhi ketika dia menyatakan tidak itu diawali oleh ma. Nah, jadi biasanya umumnya diawali oleh ma. Jadi tidak dengan la. Nah, tetapi ada pengecualian di dalam Al-Quran. Jadi walaupun ada kaidah yang menyatakan bahwa fi'il madhi itu ketika dia digunakan atau menggunakan kata tidak, maka yang digunakan adalah ma. Jadi maqtahama, tetapi ada pengecualian dan itu harus mengikuti. Sehingga di sini tidak menggunakan kata ma. Falaqtahama. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Jadi ketika ada kaidah dalam bahasa Arab tetapi di dalam Al-Quran itu dinyatakan tidak sesuai, maka harus mengikuti Al-Quran. Jadi umumnya biasanya untuk fi'il madhi ketika dia diawali oleh huruf yang bermakna tidak, itu biasanya dengan ma. Tetapi ini ada pengecualian. Nah, sama juga di sini ma adraka. Nah, ini kan tadi kita lihat di sini adraka fi'il madhi mabni al-fathi al-muqaddar li ta'dzur.
Nah, di sini maknya dia tidak bermakna nafi, tetapi lebih kepada isim istifham. Baik, kita lanjutkan di sini al-kaf dhamir muttasil wa min al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Jadi kaf di sini sebagai maf'ulun bih yang pertama. Kemudian ma di sini adalah isim istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Dia mubtada sehingga al-aqabatu menjadi khobar daripada ma yang ini. Al-aqabatu khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin maf'ul bih tsani dari kata adra. Jadi kata ma dan al-aqabatu ini fi mahalli raf'in sebagai khabar, sebagai maf'ulun bih tsani, maf'ulun bih yang kedua. Baik. Nah, ayat berikutnya faqqu raqabatin. Faqqu raqabatin. Untuk kata faqqu raqabah, kita lihat i'rabnya di sini. Untuk yang pertama adalah faqqu, itu merupakan khobar lil mubtada. Nah, di sini khobar lil mubtada, sedangkan mubtadanya di sini tidak ada. Nah, ini diberikan keterangan. Mubtadanya adalah mahdhufun, jadi mubtadanya dihilangkan. Keadaannya marfu'un, maksudnya marfu'un di sini adalah untuk kata faqqu. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa huwa mudhaf, dan dia berkedudukan sebagai mudhaf. Nah, pertanyaannya, kalau mubtadanya mahdhufun atau dihilangkan, lantas mubtadanya itu apa? Nah, di sini mubtadanya adalah ditakdirkan takdiruhu hiya. Jadi di sini kalau kita mau buat hiya faqqu raqabatin. Tapi karena ini dalam Al-Qur'an ditulisnya faqqu raqabatin, berarti kita mengikuti. Nah, hiyanya itu kembali kepada kata ini, kata al-aqabatu. Nah, al-aqabatu ini kan muannas. Maka tadi kita berikan di sini mubtadanya adalah hiya, karena tadi kembali kepada kata al-aqabatu. Nah, berikutnya kata raqabatin diberikan kasroh karena dia sebagai mudhafun ilaih. Nah, setiap mudhafun ilaih itu kan majrur. Nah, majrurnya bisa dengan kasroh. Jadi kalau kita mau i'rabkan raqabatin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi tanwinun al-kasri. Baik, jadi kata raqabatin adalah mudhafun ilaih, dia majrurun dan tanda majrurnya adalah dengan kasri, dengan kasroh ya. Kemudian ayat berikutnya au it'amun fi yaumin dhi masghabatin. Nah, ini ada au, itu merupakan harfu atfin. Jadi harfu atfin itu tidak hanya waw ataupun fa, tetapi au pun itu sebagai harfu atfin atau. Kemudian it'amun isim ma'tufun ala fa'kun. Jadi alasan kenapa kata it'amun diberikan harokat dhammah karena dia berkedudukan sebagai isim ma'tuf. Jadi dia mengikuti kata fakun, di mana tadi fakun ini adalah marfu'un dengan dhammah karena kedudukannya sebagai khobar mubtada. Wa alamatu raf'ihi tanwinun ad-dhamm. Kemudian di sini sebetulnya kata it'amun ini juga bisa sebagai masdar ya. Karena nanti dia akan ada keterhubungan antara ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Nanti kita lihat di ayat setelahnya. Fi ini harfu jar mabni ala kasri, harfu jar mabni ala sukun. Kemudian yaumin berarti menjadi isim majrurun karena dia diawali oleh harfu jar. Alasannya kenapa diberikan kasroh karena dia diawali oleh harfu jar. Di isim majrurun bi fi wa alamatu jarrihi tanwinun al kasri. Kemudian the ini adalah sifatun majruratun. Jadi sifatun. Di sini sifat dari kata yaumin. Karena yaumin ini majrur, maka the pun menjadi majrur. Tetapi di sini tanda majrurnya bukan dengan kasroh ya. Ini kita lihat tandanya. Wa alamatu jarriha al-ya'u. Jadi majrurnya dengan ya. Nah, ini tanda majrur yang kedua selain kasroh yaitu ya. Kenapa dia majrurnya dengan ya atau tandanya dengan ya? Li'annaha, karena sesungguhnya the itu adalah minal asma'is sittah, termasuk isim yang 6. Jadi dalam kaidah nahwu itu ada kaidah isim yang 6 atau biasanya dibilang juga isim yang 5 karena yang satu lagi jarang disebutkan. Salah satunya ini the. Contoh yang lain misalkan abi. Nah, the ketika majrur ini bentuknya the.
Tapi kalau dia mansub menjadi za. Ketika dia marfu dia menjadi zu. Jadi kalau kata zi ini, jadi isim-isim yang 6 atau yang 5 ini khusus zu, za, zi. Zu untuk marfu, za untuk mansub, zi untuk majrur. Zu marfu'nya dengan waw, za marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan alif, zi majrurnya dengan kasroh, dengan ya, maaf. Sama untuk abu, aba, abi. Wahia mudhof, tapi dia kedudukan lainnya adalah sebagai mudhof. Masghobatin menjadi mudhofun ilaih ya. Jadi alasan diberikan kasroh karena dia mudhofun ilaih. Setiap mudhofun ilaih itu kan majrur. Tanda majrurnya di sini adalah kasroh karena dia isim mufrad. Jadi kalau kita i'rabkan masghobatin mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi tanwinun al-kasri. Baik, yatiman jamak dhabah. Yatiman la maqrabah. Yatiman di sini maf'ulun bih. Nah, ini yang tadi saya bilang ada keterkaitan antara ayat au it'amun, kata it'amun dengan ayat setelahnya. Nah, di sini kita lihat dahulu. Yatiman itu maf'ulun bih mansubun ila ta'amin. Jadi yatiman di sini dia menjadi maf'ulun bih. Sedangkan maf'ulun bih itu kan biasanya muncul setelah fi'il dan fa'il, kata kerja dan subjek. Nah, di sini kan tidak ada fa'ilnya, tapi dijelaskan di sini. Jadi menjadi ila ta'amin. Jadi kata ila it'amin. Jadi kata it'amin ini atau kata it'amun pada ayat ini menjadi masdar yang memiliki fungsi sebagai fi'il. Nah, ini dijelaskan. Li'annahu, jadi karena sesungguhnya kata it'amun itu merupakan masdar munawwanun yang mana dia ditanwin. Jadi masdar yang dia ditanwin itu memiliki fungsi ya'malu amalan fi'lihi. Jadi memiliki fungsi sebagai fi'il. Makanya kata yatiman bisa menjadi maf'ulun bih. Nah, cirinya apa? Masdar yang munawwanun itu tadi masdarnya ditanwin. At'ama yut'imu it'amun. Wa alamatu nasbihi tanwinun al-fathah. Ini untuk kata yatiman ya. Di yatiman diberikan fathah itu karena dia maf'ulun bih. Tanda nasabnya adalah dengan al-fathah, fathatain. Nah, kita lihat selanjutnya di sini kata za. Nah, za ini menjadi sifatun mansubatun wa alamatu nasbiha al-alif li'annaha minal asma'is sitah. Nah, minal asma'is sitah wa hiya mudhaf. Nah, ini tadi. Za kalau dia kasrah, zi kalau dia mansub, za. Kenapa dia mansub? Karena tadi kata yatiman ini berkedudukan sebagai maf'ulun bih dan harus mansub. Makanya za ini mengikuti kata yatiman karena sebagai sifat. Kedudukan lainnya untuk za adalah merupakan mudhaf. Maqrabatin ini menjadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi tanwin al-kasri. Kemudian au miskinan dha matrobah. Au-nya itu harfu atfin mabni ala sukun. Miskinan berarti ma'tuf, isim ma'tufun ala yatiman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Al-zahiratu ala akhirih. Kemudian dha ini berarti sifatun dari kata miskinan mansubatun wa alamatun nasbihi al-alif li'annaha minal asma'is sitah wa hiya mudhaf. Matrobatin ini menjadi mudhafun ilaih ya, majrurun wa alamatun jadihi tanwinun al-kasri. Summa kana minal ladzina amanu. Summa itu harfu atfin wa min al-fathi, kana ini fil madi naqis. Karena ini memiliki fungsi khusus yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma merofahkan isim bisa dengan dhammah wa tansibul khabar dan menasabkan khabar bisa dengan fathah. Sehingga karena ini tidak memiliki fa'il karena dia khusus fi'il madi naqis. Di sini jelaskan wasmuhu dan isim kananya adalah tadi kan karena punya amalan sebagai tarfa'ul isma. Jadi pengganti fa'ilnya adalah isim kana. Dia harus rafa. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Min harfu jar wa min sukun alladzina isim mausul. Jadi kita untuk mengi'rabkan isim mausul itu seperti ini. Isim mausul, isim isyarah, isim dhamir sama. Jadi disebutkan dulu apa nama jenis isimnya.
Di sini alladzina isim mausulin mabniun ala fathi fi mahalli jarin bi harfi jar. Dia menempati tempat sebagai jar dikarenakan ada harfu jar. Wal jar wal majrur muta'alliqani mahdhufun khabar kana. Jadi kata minalladzina amanu ini menjadi jar dan majrur syibhul jumlah dan berkedudukan sebagai khabar kana. Gimana khabar kana itu tadi harus berarti nasab ya, tansibul tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi dia berkedudukan tandanya harus dengan nasab. Kemudian amanu fi'il madi mabni 'ala dhamm wa wawul jamaah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Amanu itu fi'il madi. Ini bisa i'rabnya. Amanu fi'il madi mabniun 'ala dhamm li'annahu ittasala bi wawil jamaah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu antum. Bisa juga seperti ini. Atau yang mudah seperti ini sebetulnya. Wawul jamaah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian kalau kita i'rabkan amanu dengan fi'il madi mabni 'ala dhamm li'annahu litisalihi bi wawil jamaah, maka di sini wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu hum ya. Jadi ini fa'ilnya adalah dhamir hum. Tapi kalau yang mudah seperti ini sebetulnya. Kemudian wa tawasaw bis sabri. Untuk wawunya ini harfu atfin wa al fathi. Tawasaw. Nah, tawasaw ini fi'il madi mabni 'ala dhamm muqaddarah. Dia mabninya dengan dhammah yang ditakdirkan alal ya, dengan ya. Nah, ya-nya mana? Ya-nya mahdhufatun. Alal ya al-mahdhufati linnaql. Jadi ya-nya itu dihilangkan. Nah, aslinya al-aslu tawasoyu. Nah, ini ya-nya. Jadi aslinya adalah tulisan wa tawasaw itu adalah tawasoyu. Tetapi ya-nya mahdhufatun, dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Faqulibatil ya'u alfan. Jadi ya-nya diganti dengan alif. Ya-nya diganti dengan alif lituharrikiha karena atau agar diberikan harokat wan fitahi dan untuk membuka maqablahu dan sebelumnya. Faltaqos sakinani dikarenakan bertemu dua sakinan, dua sukun yaitu alfan wawul jamaah, yaitu alif dan wawul jamaah. Jadi awalnya adalah tawasoyu, tetapi dikarenakan ini berat, ada ya dan wawu, kemudian ya-nya dihilangkan. Kenapa? Karena ada huruf as-sakinan, yaitu alif dan wawu, yang mana dia bertemu. Di sini fakhudifatil alfa li adami ifadatiha makna. Kenapa dihilangkan? Karena dihilangkan alifnya itu kenapa? Karena dia tidak memiliki makna. Kemudian wawul jamaah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Oke, selanjutnya bisobri banyak harfu jar mabni 'ala kasri. Sobrinya berarti isim majrurun bil ba wa alamatu jarhi al kasrah. Kemudian selanjutnya watawasaw, wawunya itu wawu atfin. Kemudian sawnya tadi sama ya. Ini sama dengan kalimat sebelumnya. Bil marhamah. Bi-nya harfu jar mabni 'ala kasri. Al marhamati berarti isim majrurun bil ba wa alamatu jarhi al kasrah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika itu isim isyarah. Jadi i'rabnya isim isyarah mabni 'ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ashabu berarti menjadi khobar dari kata ulaika marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Al-maimanati menjadi mudhafun ilaih. Jadi alasan diberikan kasrah karena dia mudhafun ilaih. Ingat, setiap mudhafun ilaih itu pasti majrur. Ini tandanya kebetulan dengan kasrah. Wa alamatu jarrihi al-kasratu li'anna al-dhahiratu ala akhirih. Walladzina kafaru bi ayatina. Walladzina wawunya harfu atfin. Alladzina isim mausul mabni 'ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Kafaru itu fi'il madi mabni 'ala dhamm wa wawul jamaah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi kafaru di sini menjadi fi'il dan fa'il. Bi ayatina
Ba'nya harfu jar mabni ala kasri, ayatina isim majrurun bil ba wa alamatu jarhi al kasrah. Wana dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Oke. Selanjutnya hum ashabul masy'amah. Humnya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Hum itu mubtada, ashabul berarti khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah wa huwa mudhaf. Masy'amati menjadi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Alaihim narum muqsadah. Tadi ada yang kelewat ya. Walladzina isim mausul. Nah ini mubtada, walladzina itu mubtada berarti khabarnya adalah kata kafaru yaitu khabar fi'liyah wal jumlatul minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khabar. Oke. Alaihim narum muqsadah ayat terakhir. Ala itu harfu jar mabni ala sukun. Kemudian himnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin bi harfi jar. Wal jar wal marjur muta'alliq bi mahdhufun khabar muqaddam. Jadi alaihim ini menjadi khabar muqaddam. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah narun. Makanya narun ini menjadi mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan letaknya. Marfu'un wa alamatu raf'i tanwinun ad-dhamm. Muqsadatun itu sifatun dari narun, karena narun itu dhammah, maka muqsadatun pun dhammah. Muqsadatun sifatun dari narun, marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik, itu mungkin untuk i'rab part kedua dari surat Al-Balad. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada suara-suara yang menjadi suara masuk di sini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.